Super Mega, oke? Kita coba ya, Super Cup. Hebat ya, yang bisa jadi inspirasi dari adik-adik semuanya. Nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Super Cup Super Fest 2025. Sudah berkumpul ada 36 SSB yang terkumpul dari 8 provinsi, diantaranya dari Sumatera, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan. Di sini yang dari Lampung, mana dari Lampung? Wih. Dari Surabaya. Surabaya. Oke. Bonek. Oke. Dari Kalimantan. Wih, keren. Ya, ini adalah tahun keempat kita berjalan. Yang sebelumnya kita ada di kota di Jawa Tengah, tahun ini kita ada di Jawa Timur. Kita ada kemarin roadshow di Surabaya, di Bangkalan, dan di Malang. Jadi yang membedakan di tahun ini kita ada Superco Super Team. Yang kemarin kita sudah melakukan proses seleksi dari 3 kota itu, kita roadshow ke 25 sekolah. Kita ambil setiap sekolah itu 1 anak yang nantinya berkumpul di sini, kita sebut Superco Super Team. Selain dari seleksi sekolah, kita juga ambil dari kanal digital online Instagram Superco. Kita harap hari ini semuanya bisa bertanding secara sportif. Menang kalah itu biasa, yang penting kita merasakan matchnya pertandingan yang positif. Mungkin itu saja dari saya. Superco! Ini dia Coach Indriana Nugroho. Kemudian yang kedua disusul ini untuk semangat para calon atlet wanita dari timnas Indonesia Bizi Kasamina Mutiara. Adik-adik, hai. Hai. Halo. Oke, kembali duduk. Jadi kalau keseluruhan ini paling latihan cuma latihan film biasa kayak belajar passing, terus belajar finishing juga, terus sama kali main bola kayak gini sih sama ayah sih. Sama ayah ya, Iya. pertama kali. Berarti latihannya tiap hari yang basic-basic ya, passing dan lain. Ternyata penting ya teman-teman tuh latihan basic-basic. Kemarin dari seperti udah dijelasin juga. Lanjutin mau lihat di sini atlet-atlet cilik wanita, boleh lambaikan tangannya. Ada? Oke, ada banyak ya di sini. Kak Sabrina, boleh kasih dibagikan waktu kecil dulu siapa yang bilang kalau Kak Sabrina tuh jago banget main bola? Apakah dari papa, mama, atau justru ketika di sekolah tiba-tiba gurunya, Kak Sabrina, kamu mainnya bagus banget tuh, ikut dia jadi atlet pemain bola wanita. Ya, halo semuanya. Oke, mungkin aku emang udah dari kecil, mungkin dari TK ya, udah sering main bola. Cuman yang ngomong kayak gitu pertama kali dari guru sih. Dan yang lain, saya harus mulai sekarang. Ikuti kompetisi Piala Dunia U17.
Oke, ada yang mau kategori? Yang pertama disiplin, kedua jaga attitude, yang ketiga kerja keras, yang keempat konsisten dan selalu berdoa. Ya, itu yang terpenting. Kalau kalian mau jadi pemain seperti Kak Sabrina, Kak Goli, itu tadi. Disiplin nomor 1, attitude dijaga, kerja keras, konsisten dan berdoa. Selamat pagi. Selamat datang anak-anak hebat Indonesia. Saya sangat senang berada di sini hari ini untuk merayakan Super Bowl Super Cup 2025 yang merupakan puncak dari sejuta bola Super Bowl untuk Indonesia. Tahun ini adalah tahun keempat Super Bowl merayakan. Yang sebelumnya ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan pagi ini ada di Batu Malang. Terima kasih telah menjadi partisipasi bagian dari Super Bowl Super Cup 2025. Terima kasih Coach Indri Santo Nugroho dan juga Coach Arif Suyono yang berkenan memberikan pelatihan kepada anak-anak ini untuk Super Bowl Super Team, dan juga Zoe dan Sabrina untuk memberikan inspirasi dan berprestasi untuk anak-anak, dan juga rekan media yang sudah hadir pagi ini untuk memberikan dukungan. Saya tutup dengan pantun. Kalian tahu ya? Beli oleh-oleh apel Malang, dibungkus daun keranjang. Buatlah orang tua kalian senang. Jaga dengan prestasi yang gemilang. Dan selanjutnya ada visualisasi opening festival yang akan dilakukan penendangan bola oleh Ibu Karaya Runu. Lebih sebelum itu akan ada prosesi pemberian bola dari Ibu Karaya Runu kepada para wasit. Akan berhasil visualisasi sebelum akan dilakukan game on pada Super sebagai 2025. Kemudian kepada salah satu wasit terdapat menerima bola yang dikasih langsung oleh izin dari Komsel Terus di Kota Bandung. Oke, boleh sekali ya, Super Bowl. Sekali lagi, Super Bowl. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi dan juga selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media. Tentunya dalam acara press conference Super Bowl Super Fest 2025. Boleh saya dengar tepuk tangan dan juga semangat luar biasa dari rekan-rekan media pada pagi hari ini. Dan tentunya apa kabar semuanya? Baik. Keadaan sehat ya, baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Salam kenal, saya Dia Jubir yang akan menemani
rekan media dari awal hingga akhir acara nanti, dan kurang lebih kita nanti akan ngobrol-ngobrol sekitar 1 jam terkait dengan acara dari Superco Superfest 2025. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari rekan-rekan media yang sudah menyempatkan waktunya di weekend pagi hari ini, hari Sabtu 30 November 2025. Jadi acara dari Superco Superfest ini merupakan bentuk nyata dari kampanye Superco, yaitu sejuta bola Superco untuk Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan bersama sedikit pemaparan mengenai Superco Superfest 2025 dari disampaikan langsung oleh brand manager Kongguan untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai program ini. Untuk itu boleh kita berikan tepuk tangan bersama. Ini dia Bapak Irfan Hidayatul Fazli selaku brand manager dari Kongguan. Pak Irfan, mungkin ada beberapa rekan media di sini yang belum tahu gitu ya, produk Superco itu sebenarnya apa sih, dan ternyata mungkin ada yang baru tahu juga kalau misalnya Superco ini ternyata salah satu produk juga dari Kongguan. Nah ini ternyata ada logonya Kongguan. Nah, sebelum masuk situ aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman media dan rasa terima kasih saya karena atas kehadirannya di preskon hari ini gitu ya. Superco, Kongguan Superco, mungkin teman-teman belum tahu ya. Superco ini memiliki banyak varian biskuit, itu varian merek biskuit. Ada Saltis Combo, ada Malkis gitu. Salah satunya yang terbesar itu Kongguan Superco. Nah, jadi Kongguan Superco ini kalau teman-teman media lihat itu sandwich crackers yang di tengahnya itu ada krim. Nah, kita memiliki ada 4 varian rasa. Ada coklat, ada sarikaya, ada lemon, dan yang terbaru di tahun ini kita launching yaitu Kongguan Superco biskuit gandum krim karamel. Nah, ini secara visualnya seperti itu Mbak Didi. Oke, jadi mungkin sudah familiar ya, tapi kita baru tahu kalau ternyata Superco ini adalah satu dengan Kongguan ya, salah satu produk dan mereka baru saja launching yaitu produknya dari biskuit gandum. Ya nanti harus dicobain bareng-bareng seperti Harus dong. ya. Oke, nah tadi di awal juga sudah bilang kalau misalnya Superco itu mereka ada satu program yaitu sejuta bola Superco untuk Indonesia. Nah, apa maksud dari sejuta bola Superco untuk Indonesia ini, Pak Irfan? Ya, jadi sejuta bola Superco untuk Indonesia ini adalah rangkaian campaign dari Kongguan Superco yang tahun ini adalah tahun keempat kita konsisten berjalan. Jadi karena ini rangkaian campaign, kemarin itu ada beberapa activity atau beberapa program yang sampai akhirnya hari ini adalah puncak dari kegiatan sejuta bola Superco untuk Indonesia. Yang sebelumnya itu kita roadshow ke 25 sekolah di 3 kota, Surabaya, Bangkalan, dan Malang gitu. Dari situ kita ambil, kita seleksi satu anak per sekolah gitu ya, yang nantinya kita kumpulkan di Supercamp yang acara itu berlangsung kemarin gitu. Nah di situ juga kita ambil juga secara campaign digital di sosial media Superco, Instagram Superco, yaitu Superco Biskuit. Untuk teman-teman itu diminta tunjukkan bakat kalian dan nantinya kita pilih sebanyak 8 orang. Jadi kemarin itu sudah terpilih sebanyak 33 anak yang berbakat bermain sepak bola seperti itu. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu kita ingin memberikan kesempatan buat anak-anak berbakat itu agar mereka bisa berlatih dan berkembang yang nantinya bisa menjadi bekal mereka untuk bermain sepak bola, untuk karirnya mereka di bidang sepak bola agar menjadi pemain sepak bola profesional seperti itu, Mbak. Oke, jadi diberikan wadah ya untuk mereka mendapatkan experience lebih ya, yang dari sekolah-sekolah reguler di luar sekolah sepak bola gitu ya. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah disampaikan sama Pak Irfan kalau misalnya dari sejuta bola Superco untuk Indonesia dari acara Superco Superfest ini adalah rangkaian tahun keempat. Nah, sebelumnya ini sudah jalan di mana saja dan kapan Pak? Apakah maksudnya di setiap tahun itu di akhir tahun kah, di bulan November ini atau seperti apa? Ya, bentuk konsisten, bentuk komitmen dari Kongguan Superco tahun ini ada kita tahun keempat gitu ya dalam mendukung perkembangan
pesepak bola muda di Indonesia. Yang sebelumnya itu kita mulai itu tahun 2022 Mbak Jadi. Itu kita fokus untuk karya Jabodetabek. 2023 kita fokus Jawa Barat. 2024 kita fokus di Jawa Tengah. Dan di tahun ini spesial tahun ini ada di Jawa Timur. Nah, jadi ada di Bangkalan, di Surabaya, di Bangkalan dan di Malang. Seperti itu. Oke, kita lihat ya kira-kira tahun depan di mana lagi. Tapi Pak Irfan, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya dan juga mengundang geser yang lainnya, nah kira-kira pastinya kan dari setiap tahun program itu kan pasti lebih berkembang ya Pak Irfan. Kira-kira kalau saya dari tuan rumahnya Jawa Timur tahun ini, apa sih keistimewaan dibandingkan dari Superco Superfest di tahun-tahun sebelumnya yang berbeza ya, berbeda. Jadi kita selalu melakukan inovasi setiap tahunnya, selalu ada perbaikan setiap tahunnya yang spesial tahun ini. Jadi dari proses seleksi dari sekolah dan yang kita ambil dari secara Instagram Superco, kita coaching di Supercamp yang nantinya kita pilih sebanyak 15 orang yang kita sebut itu super team. Jadi super team ini yang hari ini bertanding melawan 36 SSB yang ada dari 8 provinsi ya. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada dari Kalimantan. Yang kita harapkan super team ini menang gitu. Semoga super team ini menang karena kemarin itu kita di coach langsung gitu ya, pelatih langsung oleh coach Arif Siono. Jadi itu adalah pemain profesional atau timnas Indonesia yang sekarang coba Batu seperti itu. Mengharumkan nama Indonesia. Yang pertama kita panggil Coach Indrianto. Welcome Coach Indrianto. Silakan Coach. Yang kedua kita panggil Sabrina Mutiara yang sekarang ini aktif di Arema Woman. Silakan Sabrina. Yang terakhir Goli, dia adalah pemain U17 yang kemarin ikut membantu di Piala Dunia Qatar. Silakan Goli. Bagaimana kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama keempat orang yang ada di depan sini. Nanti di akhir sesi akan ada sesi Q&A dari rekan-rekan media. Nah, tetapi sebelum itu terima kasih sudah membantu saya untuk menginvite rekan-rekan ini Bapak Irfan. Mungkin kita akan tanya dulu dari yang paling muda ya rekan-rekan media. Ini dari Goli. Hai Goli. Halo semua, selamat pagi. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat luar biasa. Oke, Goli, tadi sudah sempat di-mention ya sama Bapak Irfan kalau misalnya kamu kemarin sempat menjadi salah satu rangkaian timnas representatif Indonesia di Piala Dunia Qatar. Nah, perasaannya gimana nih di usia 17 tahun ya berarti ya sekarang 17 tahun. Oh, 16, masih 16 ya, timnas U16. Nah, mewakili gitu kan ikut Piala Dunia Qatar yang dirasakan tuh bagaimana? Tegangkah, grogi atau gimana? Terus kemarin juga sempat ketemu sama Brasil. Rasanya lawan Brasil itu juga seperti apa? Ya, pertama-tama ini impian kita semua sih bisa berharap bisa main di Piala Dunia, yang pada akhirnya bisa tercapai juga. Kita bisa main di kompetisi itu. Yang pertama-tama sih kalau misalnya grogi enggak, tapi kalau grogi ya sedikit. Terus yang pasti bisa senang juga sih bisa main di Piala Dunia, terus bisa melawan tim-tim yang hebat, negara-negara yang hebat. Dan terus pas lawan Brazil sih emang bagus-bagus sih lawan Brazil, apalagi di videonya. Terus ya walaupun emang
kita belum bisa dapat hasil yang terbaik melawan Brazil, tapi anak-anak antusias itu masih pada punya effort kerja keras di Piala Dunia. Harus ini udah langkah yang terbiasa untuk Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia Qatar. Oke, sekarang kita bergeser ke Sabrina. Ini adalah atlet pemain sepak bola dari Malang. Benar. Malang asli ya, Sabrina ini original dari Malang. Ini pakai bahasa Walian aja, bahasa Jawa bagaimana ini enaknya. Nah, Sabrina, kalau boleh tahu, kira-kira kenapa sih kan kamu perempuan nih? Perempuan kan biasanya tingginya tuh jalurnya feminin gitu ya, berkarirnya apa gitu. Kenapa kamu tiba-tiba memilih, oke deh, kamu mau pilih sepak bola ini sebagai jalur untuk jenjang karirmu ke depannya? Kenapa nggak pilih yang lainnya? Terus bisa diceritain sedikit nggak awal mulanya kenapa bisa terjun ke dunia sepak bola? Oke, mungkin awalnya aku memang bukan pemain sepak bola, aku atlet karate dulu. Cuman masih nyari-nyari dari kecil tuh apa ya yang nyaman olahraga. Karena dari kecil udah ikut anak-anak di kampung main bola, ternyata aku suka dan di situ mulai ada wadah untuk menuju dari amatir menuju ke pro player gitu. Jadi karena orang tua juga dukung, alhamdulillah bisa sampai ke timnas. Oke, kita akan bergeser selanjutnya ke Coach Indrianto. Halo Coach. Selamat pagi Coach. Akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Coach? Jadi membantu Liga Top Scorer dari Kasentra sebagai teknik study group atau istilahnya talent scout. Terus ada beberapa SSB, saya jadi tim teknya juga, jadi sibuk di Jakarta. Jadi ya tetap di pembinaan usia muda karena selama ini saya berkecimpung udah hampir 10 tahun ini di pembinaan usia muda. Menurut Pak Irfan sendiri, antusiasme dari anak-anak di Jawa Timur seperti apa nih Pak Irfan? Iya, Jawa Timur ini memang sangat spesial ya, karena terlihat dari kemarin kita ke school to school, terus kita pilih setiap sekolahnya itu, terus di sosial media juga kita berjalan gitu ya. Sangat terlihat antusias anak-anak di Jawa Timur ini, lebih banyak sekali memang anak-anak yang berbakat ternyata di Jawa Timur. Seperti itu. Nah makanya kita ingin memberi wadah untuk mereka agar mereka itu bisa mendapatkan kesempatan atau bekal untuk berlatih dan berkembang yang nantinya bisa mereka bawa ke depan harinya, di kemudian harinya itu untuk mengharumkan nama Indonesia. Seorang yang terpilih yang nanti akan ditandingkan bersama dengan ke-35 SSB dari seluruh Indonesia. Ini tentu momen experience yang berharga sekali. Kalau misalnya bisa ditarik mundur, mungkin kita pengen ya Coach ya, ada momen-momen ini untuk kita ketika kita kecil. Nah, kira-kira tanggapannya soal program Superfest kali ini seperti apa Goli? Ya, teman-teman terima kasih buat Supergo udah diundang lagi untuk kedua kalinya. Ya, semoga Goli bisa jadi terinspirasi buat anak-anak PSSB Malang dan Batu. Terus sangat ramai juga tadi anak-anak antusias yang kayak mau tanding. Ya semangat terus buat anak-anak yang sekarang sedang berjuang. Semoga bisa jadi pemain profesional. Amin. Amin. Jadi inspirasi ya untuk anak-anak yang ada di sini. Oke, kalau dari Sabrina, ini wanita sendiri ya hari ini. Nah, kalau dari Sabrina, bagaimana tanggapannya soal program dari Superfest 2025? Oke, menurut saya Superfest ini program yang sangat luar biasa ya, karena ini adalah wadah untuk atlet-atlet usia dini untuk menuju sebagai langkah awal menuju ke profesional football player, dan saya berharap program ini bisa diadakan lebih banyak lagi, mungkin setahun 2 kali atau setahun 3 kali agar lebih banyak bibit-bibit yang nantinya bisa menjadi penerus bangsa Indonesia. Amin. Gimana nih Supergo? Siap ini? Kalau gak siap? Siap. Baik.
saya sangat luar biasa karena ini tahun kedua. Tahun kemarin kita di Jogja dan Semarang. Masih banyak harus diperbaiki, dievaluasi. Ternyata di sini antusiasmenya sangat luar biasa. Dari Malang sendiri mungkin saya lihat ada 12 tim, terus dari luar kota Kalimantan, Lampung, Magelang itu sangat luar biasa antusiasmenya. Terus penyelenggaraannya juga menurut saya ini lebih bagus dari yang tahun kemarin. Ya semoga ke depan tadi sudah dibilang sama Sabrina setahun 2 kali Pak. Ya Pak, jadi ya monggo nanti semoga ini berjalan dengan baik. Tapi antusiasnya luar biasa. Semoga mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka untuk sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini tanggapan dari orang luar ya, Pak Irfan, dari luar, dari Kongguan dan juga dari Superco. Mungkin kita juga nggak tahu nih, kira-kira tahun depan dari Pak Irfan dan juga tim, saya bilangnya Pak Irfan dan juga tim Superco dan juga Kongguan, apakah akan ada di mana lagi, apakah di Jawa Timur lagi, atau justru langsung di 5 titik di seluruh Indonesia, atau mungkin ada program baru mungkin setelah mereka bertanding akan dipilih satu orang yang langsung nanti bisa naik ke timnas, atau seperti apa nih program selanjutnya dari Superco? Ya, Superco kita berharap kita selalu konsisten dalam mendukung perkembangan sepak bola muda di Indonesia. Karena sampai tadi malam ya kita selalu berkoordinasi dengan Coach Indri. Coach, kira-kira apa nih Coach untuk tahun depan gitu? Untuk teman-teman mungkin bisa kepoin terus IG-nya dari Superco Biskuit gitu ya. Jadi nanti setiap update activity yang digelar dari Superco akan ada di situ. Gitu. Tunggu keseruannya aja Coach ya. Kita melakukan evaluasi gitu sampai akhirnya di tahun ini kita melibatkan ada 2 KOL sepak bola muda Indonesia yang mewakili semangat dari anak-anak muda di Indonesia, dan kita harap mereka ini dapat memotivasi adik-adik yang hadir gitu. Lalu kita juga melibatkan ada Coach Julianto yang memang aktif di Liga Top Sport yang memang berfokus pada pembinaan usia ini. Lalu juga kita melibatkan juga Coach Arif Siono yang memang sekarang itu aktif sebagai head coach di Persikabo Batu. Nah, setiap tahunnya kita melakukan evaluasi, kita melakukan inovasi. Nah, karena di tahun sebelumnya di 2023 gitu ya, super tim ini tidak ada ya. Jadi kemarin itu kita evaluasi, satu poinnya itu dari anak-anak sekolah yang hadir yang kita pilih gitu ya, yang kita masuk di beberapa kota itu kita bawa ke super camp, terus kita coaching lanjutan, lalu kita trofeo di super camp itu. Selanjutnya kemana gitu? Jadi berhenti di situ di tahun sebelumnya. Nah di tahun ini dari situ kita evaluasi, di tahun ini akhirnya dari anak-anak itu kita coaching lagi, kita coaching lanjutan, dan kita ambil dari 25 sekolah, setiap sekolah itu satu anak, dan kita ambil digital, dan kita lanjutan coachingnya kita seleksi lagi nih dari 33 menjadi 15 yang menjadi super team. Dan super team ini tahun ini kita ikut sertakan di Superfest. Jadi kita berharap itu anak-anak itu selain mereka mendapatkan edukasi gitu ya, dari orang yang memang secara profesional gitu, baik secara teori maupun secara praktek, kita libatkan juga untuk atmosfer pertandingannya gitu, atmosfer pertandingan. Jadi karena kita juga bukan hanya mengajarkan tentang teknik, taktik dan kerjasama tim, kita juga menyampaikan gitu ya tentang mental juara gitu, seperti itu. Ya mungkin next tahun 2026-nya bisa mereka dikasih kesempatan untuk bermain di Malaysia. Ada Malaysia ada beberapa turnamen yang bagus di Thailand seperti itu, biar mereka juga termotivasi. Kalau selama ini yang kita tahu seperti itu, oh iya ada dia berapa orang karena main cuma 8 kan, jadi mungkin bawa 12 pemain tidak cukup untuk, atau 15 mereka bermain. Itu reward sih. Tanda tangan dan juga diberikan nama perangnya. Masing-masing satu bola, satu saja. Oke.
Ya, kalau sudah ke kamera ke depan dan juga bangkit berdiri, ya bersama-sama kita akan mengabadikan momen. Oh, Goli, estetik banget nih Goli. Oke, boleh dihadapkan ke depan, ditunjukkan tanda tangannya dan juga nama terangnya, ya. Dan berikan senyum terbaiknya. Kita menghadap ke kamera dulu. Kondisi saya hitung. Oke, kita geser dulu ya. Mohon saya hitung dalam 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekali lagi, agak mundur 1 langkah. Melaksanakan puncak dari kegiatan Sejuta Bola Superco untuk Indonesia, yaitu Superco Superfest 2025 yang tahun ini kita ada di kota Batu, Malang tepatnya. Yang kemarin itu kita sudah melakukan rangkaian campaign yang awalnya itu kita ke school to school atau ke sekolah-sekolah sebanyak 25 sekolah di 3 kota, ada di Surabaya, di Bangkalan, dan di Malang. Dari setiap sekolah itu kita ambil satu anak dari setiap sekolahnya yang memang memiliki bakat dan potensi di bidang sepak bola. Nah, selain itu juga kita lakukan juga secara digital campaign, yaitu di Instagramnya Superco Biskuit. Kita big challenge mereka untuk menunjukkan bakat mereka di bidang sepak bola, bisa itu shooting, bisa itu menangkap bola, gitu, bisa itu juggling gitu. Kita ambil sebanyak 8 anak yang memang memiliki kemampuan di bidang sepak bola. Jadi totalnya ada 33 anak. Yang kemarin di tanggal 29 November kita melakukan super camp, yaitu artinya itu sebuah lanjutan coaching klinik dari sekolah-sekolah itu. Kita di coaching klinik di super camp. Kemarin ada coach Arif Suyono. Beliau itu head coach yang aktif saat ini di Persikoba Batu. Dari 33 anak itu kita ambil 15 yang saat ini ikut bertanding atau kita sebut itu super team gitu. Itu adalah timnya Superco yang mewakili dari 25 sekolah dan dari 8 digital Instagram gitu. Yang kita harapkan itu bisa anak-anak itu bisa memberikan pengalaman berlatih dan berkembang di bidang sepak bola yang nantinya untuk bekal mereka di kemudian hari agar menjadi pemain profesional sepak bola yang akan mengharumkan nama baik Indonesia. Untuk agenda hari ini ada Superco Superfest 2025, yaitu turnamen sepak bola yang sudah dihadiri untuk kategori usia U8, U10 dan U12. Jadi total ada 36 SSB atau sekolah sepak bola Indonesia, sekolah sepak bola yang ikut bertanding. Jadi kemarin itu terkumpul ada sekitar dari 8 provinsi, diantaranya dari Sumatera, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang dari Kalimantan. Mereka antusias untuk mengikuti turnamen sepak bola Superco Superfest di lapangan Kusuma Agrowisata Batu Malang. Kalau muda SSB Joker Muda bisa mengambil DSP di meja panitia. Sekali lagi SSB Joker Muda DSP diambil di meja panitia. Dan untuk Nusantara juga DSP-nya mohon diambil di meja panitia. Apa tawas belakangnya? Biar Japran. Terus, apa? Apa? Ambil. Terus, kasih. Yusuf. Lewat. Apa? Dirga ambil. Sehat, Deng. Sehat. Berani, Deng. Ceng. Turun. Sekali. Awas, awas ke sana. Dapat. Stop. Siap, turun. Cek.